Halo semuanya, jadi hari ini kami dari kelompok 5 sediaan bioteknologi akan mempresentasikan mengenai sediaan bioteknologi berupa antibodi. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke proses upstream, downstream, dan purifikasi dari sediaan bioteknologi ini, penting untuk kita terlebih dahulu memahami aspek-aspek yang berkaitan dengan tumor imunologi itu sendiri, karena ini berhubungan dengan interaksi kompleks antara sistem imun tubuh kita. Nah, di tumor imunologi ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah yang terlibat, baru kemudian kita akan membahas mengenai imunoterapi kanker dalam sediaan bioteknologi yang ada. Pada kali ini kita menjelaskan sediaan bioteknologi yaitu Provenge. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama mengenai tumor imunologi itu sendiri, di mana di dalamnya akan membahas mengenai cancer immunosurveillance, kemudian yang kedua cancer immunoediting, dan yang terakhir cancer immune evasion. Dan yang kedua itu ada cancer imunoterapi yang dibagi menjadi dua, ada antibodies dan adjuvan. Kemudian yang ketiga mengenai definisi dari prostate cancer dan imunoterapinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu pilihan bioteknologi produk dari kelompok 5 yaitu Provenge atau Sipuleucel T mengenai upstream, downstream, dan purifikasi processingnya. Tumor imunologi merupakan ilmu yang menjelaskan mengenai interaksi antara sistem imun sel atau host dengan sel tumor. Tumor berkembang bahkan secara imunologis karena mereka berhasil melarikan diri dari respon sistem imun. Proses ini dikaitkan dengan ketidakmampuan sel imun untuk mengembangkan respon antitumor yang efektif atau dengan penghambatan fungsi sistem imun oleh tumor-derived factor. Aspek tumor imunologi ada 3, yaitu yang pertama immunosurveillance, yang dimana sistem imun bisa secara khusus mengidentifikasi dan menghilangkan sel tumor dengan ekspresi antigen spesifik tumor atau molekul yang diinduksi oleh seluler stres. Yang kedua ada immunoediting, yang dimana pengkondisian terhadap kanker adalah hasil dari 3 fase yang disebut sebagai 3E. Yang terakhir ada immune evasion, yang dimana mekanisme yang digunakan oleh organisme patogen dan tumor untuk menghindari respon imun host dan untuk memaksimalkan kemampuan transmisi mereka ke host yang lebih fresh. Nah, ini merupakan tahap dari cancer immunoediting yang kita sudah bilang tadi ada 3 tahap E. Yang pertama itu ada elimination, kemudian ada equilibrium, dan yang terakhir itu ada escape. Nah, apa sih pengertian dari masing-masing fase ini? Kalau fase eliminasi itu simpelnya dia merupakan implementasi dari konsep immunosurveillance tadi yang sudah kita jelaskan. Kemudian fase equilibrium itu dia lebih mengarah ke periode imun yang masih dimediasi atau masih terpendam setelah penghapusan tumor yang tidak lengkap di fase eliminasi sebelumnya. Dan yang terakhir itu adalah escape, di mana escape ini merupakan fase akhir dari tumor yang berhasil lolos dari kekangan imunologis atau kekangan dari sistem imun kita di fase equilibrium. Cancer imunoterapi. Cancer imunoterapi mempunyai 2 model utama. Yang pertama, stimulasi respon imun host. Yang kedua, imunoterapi pasif dengan sel T dan antibodi. Pada stimulasi respon imun host, mempunyai beberapa mekanisme. Yang pertama, dengan vaksinasi menggunakan sel tumor dan antigen, di mana pada individu yang membawa sel tumor yang mati atau antigen tumor dapat menyebabkan peningkatan respon imun terhadap tumor. Yang kedua, augmentasi imunitas inang dengan sitokin dan kostimulator melawan tumor, di mana imunitas yang dimediasi oleh sel T terhadap tumor dapat ditingkatkan dengan mengekspresikan kostimulator dan sitokin dalam sel tumor. Fungsi sitokin yaitu merangsang proliterasi dan diferensiasi limfosit T dan sel NK. Yang ketiga, stimulasi non-spesifik dari sistem imun. Dalam hal ini,
respon imun terhadap tumor dapat dirangsang oleh administrasi lokal zat inflamasi atau dengan pengobatan sistemik dengan agen itu bertindak sebagai aktivator poliklonal limfosit seperti anti-CD3. Model kanker imunoterapi yang kedua yaitu imunoterapi pasif dengan sel T dan antibodi yang mempunyai beberapa mekanisme kerja, yaitu yang pertama ada adaptive cellular therapy atau transfer sel adaptif, yang kedua terapi dengan antitumor antibodies. Contoh vaksin kanker, tumor spesifik, monoclonal antibodies. Pembahasan selanjutnya mengenai definisi anjuvan terapi. Anjuvan terapi merupakan zat yang digunakan dalam kombinasi dengan antigen tertentu yang menghasilkan respon imun yang lebih kuat daripada antigen saja. Anjuvan terapi yang beredar dan direkomendasikan oleh FDA untuk manusia ada dua jenis. Keduanya merupakan garam aluminium, yaitu aluminium hidroksida dan aluminium fosfat. Sedangkan anjuvan imunogenik yang paling sering digunakan dalam penelitian eksperimental adalah Fran anjuvan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kanker prostat. Prostat merupakan bagian dari sistem reproduksi pria yang meliputi penis, prostat, dan testikel. Adapun cairan seminalis yang dihasilkan oleh prostat kaya akan kandungan prostat spesifik antigen atau PSA yang diproduksi oleh sel epitel prostat. Adapun salah satu produk vaksin untuk kanker yang telah disetujui oleh US FDA adalah Sifulizil T yang diindikasikan untuk terapi kanker prostat metastatik resisten kastrasi asimptomatik atau asimptomatik minimal. Nah, seperti yang teman-teman lihat di bagian ini, itu sebelum kita melakukan upstream itu biasanya sediaan bioteknologi dari Provence ini harus melakukan pengambilan darah dari si pasien itu sendiri. Jadi prosedurnya itu dimulai di pusat pengambilan darah atau biasanya dilakukan di laboratorium, di mana darah dari si pasien kanker prostat ini yang mengandung antigen presenting cell atau APC itu dikeluarkan melalui proses leukapheresis. Itu proses pemisahan sel darah putih dari si pasien. Kemudian setelah darah dipisahkan, darah ini baru bisa diproses ke tahap upstream dan selanjutnya ke tahap downstream. Pada tahap upstream ini, APC itu bertindak sebagai sel inang, di mana nanti APC ini akan dimuati dengan protein fusi rekombinan yang terdiri dari prostatic acid phosphatase atau PAP dan juga granulosit macrophage colony stimulating factor atau GM-CSF sebagai aktivator sel imun. Jadi APC itu akan dikombinasikan dengan PAP dan GM-CSF. Seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar, itu juga sudah saya jelaskan tadi, di mana APC ini nanti ketika berikatan dengan PAP dan GM-CSF, dia akan mengekspresikan enzim CD54, di mana CD54 ini dia lebih spesifik lagi. Nanti ketika dia diadministrasikan lagi ke tubuh pasien, dia akan berikatan dengan T-cell dan kemudian dia mampu membunuh sel dari kanker prostat itu secara spesifik. Ini juga sudah terbukti secara in vivo bahwa enzim PAP yang dikombinasikan dengan APC itu juga memang efektif untuk mengenali dan membunuh sel tumor kanker prostat. Nanti untuk mekanisme cloningnya itu dia akan dikloning dengan host S. frugiperda. Lalu, protein fusi PA2024 atau PAPGM-CSF diekspresikan secara rekombinan dalam sel serangga. PA2024 diproduksi oleh sistem vektor ekspresi bakulovirus
yang membutuhkan sel inang yang berasal dari jaringan ovarium S. frugiperda. Selanjutnya adalah proses downstream, yaitu PBMC pasien atau peripheral blood mononuklir yang sudah melalui tahapan upstream akan melewati 2 sentrifugasi, yang kemudian akan dicuci sebanyak 2 kali untuk menghilangkan platelet, dengan densitas solution yang pertama yaitu 1,077 gram per mililiter dan 320 miliosmol. Dan untuk solution yang kedua adalah 1,065 gram per mililiter. Setelah PBMC disentrifugasi pada 1 gram selama 20 menit dan dicuci 2 kali, sel yang tersisa disuspensi kembali di dalam media IV dan diinkubasi dengan 10 mikrogram per mililiter pada suhu 37 derajat Celcius selama 40 jam. Dilanjutkan dengan proses analisis kemurnian. Pada tahap akhir dari proses upstream dan downstream ini, PA2024 dimurnikan dengan 3 tahap kromatografi kolom sekuensial atau kolom kromatografi hingga lebih dari 95 homogenitas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman serta para dosen. Semoga materi yang kami paparkan dapat berguna di kemudian hari.